Halo, cuma dalam 5 menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng beberapa trik keuangan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya itu bisa mengubah kondisi dompet kamu selamanya. Siap-siap ya? Yuk kita mulai! Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Awal bulan gajian, wih, dompet rasanya tebel banget. Tapi entah kenapa, begitu masuk tengah bulan, uangnya tuh kayak menguap gitu aja. Terus kamu jadi mikir, sebenarnya duit gue kemana aja ya? Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru dari sinilah kita akan mulai. Anggap aja kita ini mau jadi detektif keuangan. Kita cari tahu di mana bocornya, dan yang paling penting, kita bakal tambal bareng-bareng. Caranya gampang banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, melihat kemana uang pergi. Soalnya kan kita nggak bisa benerin sesuatu yang kita bahkan nggak sadar kalau itu rusak. Jadi, ya langkah pertama ini adalah soal kesadaran. Simple. Jadi apa sih sebenarnya uang bocor ini? Coba bayangin deh, kopi pagi, biaya parkir, atau jajan-jajan sore. Kelihatannya kecil kan? Tapi kalau ditotalin selama sebulan, jumlahnya itu bisa bikin kaget loh. Cara paling ampuh buat ngelacaknya, sederhana banget. Catat tiap rupiah yang masuk dan keluar. Serius, begitu kamu lihat datanya, pola pengeluaran yang selama ini tersembunyi bakal langsung kelihatan jelas. Nah, setelah kita tahu kemana aja perginya uang kita, sekarang waktunya kita masuk ke bagian kedua, bikin rencana sederhana. Anggap aja kita ini lagi mau bangun fondasi yang kokoh buat rumah finansial kita. Salah satu metode yang paling populer dan gampang itu ya aturan 50-30-20. Kayak yang kamu lihat di sini. Gampangnya gini, 50% dari pendapatan kamu itu buat kebutuhan pokok, 30% buat hal-hal yang kamu pengen, dan, nah ini yang penting, 20%-nya itu langsung diamankan buat tabungan atau investasi. Kalaupun belum bisa 20%, nggak apa-apa. Yang paling penting itu ngebangun kebiasaannya dulu, berapapun jumlahnya. Sekarang, ini nih poin yang paling krusial. Jangan pernah nunggu ada sisa uang di akhir bulan buat nabung. Begitu gajian, langsung sisihkan porsi tabungan kamu. Coba ubah cara berpikirnya deh. Anggap aja nabung itu tagihan wajib yang harus kamu bayar ke diri kamu sendiri di masa depan. Tapi suka bingung kan bedain mana kebutuhan, mana keinginan? Coba deh pakai tes sederhana ini. Sebelum beli sesuatu, tanya ke diri sendiri. Kalau gue nggak punya ini, hidup gue bakal keganggu banget nggak ya? Listrik, air, makan, jelas iya. Tapi kopi kekinian terbaru atau langganan streaming yang jarang ditonton? Kayaknya nggak deh. Tes ini tuh filter yang ampuh banget. Oke, fondasi udah siap, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, membangun pertahanan finansial. Anggap aja ini kayak kita lagi bangun tembok sama atap yang kuat buat ngelindungin rumah kita dari badai yang bisa datang kapan aja. Tembok pertahanan pertama adalah waspada sama utang konsumtif. Ini utang buat beli barang-barang yang nilainya cepat turun, kayak gadget atau buat liburan. Aturan main yang aman. Pastiin total semua cicilan kamu itu nggak lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Kalau lebih dari itu, kamu berisiko masuk ke jebakan utang, yang gali lubang tutup lubang terus, dan susah banget keluarnya. Pertahanan kedua yang wajib banget kamu punya, itu dana darurat. Ini tuh jaring pengaman finansial kamu. Seperti yang bisa kamu lihat di tabel ini, targetnya beda-beda tergantung status kamu. Kalau masih lajang, targetnya itu 3-6 bulan total pengeluaran. Tapi kalau udah berkeluarga, tanggungannya kan lebih besar. Jadi idealnya kamu punya 6-12 bulan pengeluaran buat dana darurat. Rumah finansial kita sekarang udah aman dan terlindungi. Yuk kita pindah ke bagian keempat, mulai mengembangkan aset kamu. Nah, ini tahap di mana kita mulai nambahin nilai dan mempercantik rumah yang udah susah payah kita bangun tadi. Buat pemula, please jangan gampang tergiur sama investasi yang janjiin untung kilat tapi caranya rumit. Mulai aja dari fondasi yang aman, kayak instrumen yang ditampilin di sini, reksadana pasar uang, emas, atau deposito. Tujuannya itu bukan buat kaya mendadak, tapi buat ngebiasain uang kamu kerja buat kamu. Kuncinya adalah mulai, bahkan dengan nominal paling kecil sekalipun. Dan tolong, ingat banget prinsip yang satu ini ya, soalnya ini inti dari segalanya. Dalam investasi dan ngebangun kekayaan, pelan tapi konsisten, itu bakal selalu menang lawan cepat tapi nekat. Konsistensi itu adalah kekuatan super kamu dalam urusan keuangan jangka panjang. Wah, kita udah sampai di bagian terakhir nih, tapi ini nggak kalah penting. Menjaga momentum keuangan. Sama aja kayak rumah yang butuh dirawat rutin biar tetap kokoh dan nyaman, keuangan kita juga perlu dicek secara berkala. Dan ini nggak perlu ribet kok, cukup luangin waktu 15-30 menit aja setiap akhir bulan. Di waktu itu, kamu lihat lagi catatan pengeluaran terus tanya, pos mana ya yang paling boros, apa yang bisa aku kurangi bulan depan biar bisa dialihin ke tabungan. Ini tuh proses fine-tuning bulanan.
Kebiasaan kecil yang seiring waktu hasilnya bakal luar biasa. Jadi, setelah semua yang kita bahas, pertanyaan terpentingnya bukan lagi apa yang harus dilakuin, tapi apa yang bakal kamu lakuin. Dari semua tips tadi, coba deh pilih satu aja. Satu kebiasaan kecil yang bakal kamu mulai besok. Apakah itu nyatet pengeluaran, atau langsung nyisihin 10% gaji? Apapun itu, mulailah. Karena perjalanan finansial ribuan kilometer itu selalu dimulai dengan satu langkah kecil hari ini.